Angkatan Laut menembak mati sahabatnya sendiri menggunakan pistol yang selama ini selalu melekat pada dirinya. Hal ini bermula ketika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri antara korban dan juga istrinya tengah berpelukan saat setelah kepulangannya dari berdinas sebagai abdi negara. Akibat dari peristiwa mengerikan itu, muncul pro dan kontra dari seluruh lapisan masyarakat. Bahkan sumber berita yang dicetak melalui koran-koran yang menerangkan jika Rustom, istrinya dan juga sahabatnya terlibat citra segitiga yang sangat pelik. Walau Rustom melakukan hal benar dengan cara yang salah, ia siap bertanggung jawab demi institusi yang telah mendidiknya menjadi seorang ksatria. Namun hal itu tidak berlaku untuk sang istri yang telah mengkhianatinya hingga membuat Rustom harus duduk di kursi pesakitan. Sidang menjadi tidak sehat setelah adik korban berusaha untuk menekan hakim ketua agar Rustom sesegera mungkin dijebloskan ke penjara dan divonis dengan hukuman mati. Namun pengajuan banding langsung dilakukan oleh atasan Rustom yang saat itu berkata, Angkatan Laut akan tetap mendukungmu dan engkau akan dibebaskan dari segala macam tuduhan yang saat ini telah didakwakan oleh keluarga korban. Jiwa kepemimpinan Rustom yang bersih secara tegas menolak perintah dari atasannya, walau apapun konsekuensi yang akan ia terima. Bahkan Rustom meminta kepada hakim ketua untuk tetap menahannya di kantor polisi sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sang hakim ketua kemudian menyetujui dan menjamin keamanan Kapten Rustom selama berada dalam tahanan polisi. Malam setelah sidang pertama dilakukan, kepala kepolisian datang menghampiri Rustom. Di sini Rustom dimintai keterangan bagaimana awal mula ia bertemu dan berkenalan dengan sang korban. Jauh sebelum hal ini terjadi, Rustom yang saat itu bersama istrinya menghadiri acara ulang tahun komandannya. Pesta yang saat itu sangat meriah harus terhenti saat seorang pengusaha mencoba berbicara dengan Rustom mengenai bisnis kapal yang sedang dibangun di daerah teritorial yang dijaga Rustom. Dengan tegas, Rustom menolak bisnis haram yang ditawarkan oleh pria tersebut. Sebagai orang terpandang dan memiliki banyak kekayaan, tentu saja pernyataan Rustom membuat pria itu menjadi marah. Dan dari sinilah awal mula ia berniat menghancurkan Rustom melalui sang istri. Bagaimana kisah ini akan terjadi nantinya? Akhirnya istri dari seorang perwira Angkatan Laut bisa bertemu dengan suaminya yang saat ini sedang mendekam di balik jeruji besi. Buntut dari kasus perselingkuhan sang istri dengan pengusaha muda yang tewas ditembak oleh Rustom sendiri. Sang istri yang merasa sangat bersalah hanya bisa menunduk malu atas pengkhianatan yang ia lakukan kepada suaminya. Walau Rustom hanya terdiam dalam kebisuannya, sang istri langsung memeluk Rustom dengan penuh rasa rindu. Diiringi tangis penyesalannya, sang istri kemudian mengucap maaf dan meminta Rustom untuk mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi setelah berbulan-bulan lamanya ia ditinggal berlayar oleh sang suami. Di saat hari perpisahan itu terjadi, sang istri sudah merasakan hal buruk akan menimpa mereka. Namun di saat bersamaan, seorang teman datang dan mencoba menghibur dirinya agar tidak larut dalam kesedihan. Kisah buruk itu pun berawal dari sini saat temannya mengenalkan adiknya kepada dirinya. Hari demi hari mereka lewati bersama dan penuh dengan sukacita. Bahkan di saat hari ulang tahunnya pun pria itu memberinya kejutan dan membuat sebuah pesta yang sangat meriah. Di saat itu juga sang pria memberikan ia hadiah sebuah kalung dari mutiara. Waktu semakin berlalu, seakan lupa kalau ia telah bersuami. Sang istri semakin terbuai dalam kisah cinta yang salah ini. Ia benar-benar luluh di saat sang suami tidak ada di sampingnya. Hingga akhirnya peristiwa yang diinginkan itu pun terjadi. Setelah semua rangkaian kisah pahit itu ia ceritakan, ia memohon ampun kepada sang suami dan sangat menyesali tindakan bodoh yang telah ia lakukan. Walau sebenarnya ia juga telah diancam oleh pria tersebut. Tak kuat menahan penderitaan yang dirasakan oleh sang istri, Rustom akhirnya merelakan apa yang telah terjadi dan berusaha untuk menghilangkan amarah yang selama ini ia pendam. Perlahan demi perlahan, Rustom kembali memeluk sang istri dengan tulus. Bagaimana kisah ini berikutnya?